Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik. Oke, sehat ya? Hari ini kita akan belajar ekonomi. Ya, ekonomi. Sebelum kita mulai, Ibu mempersilakan satu orang untuk berdoa dulu sebelum kita mulai. Oh ya, Ani, silakan. Sobat yang bersyukur sebelum kita memulai dengan aktivitas kita di pagi hari ini, untuk itu kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ani. Baik anak-anak, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Lihat saja dari sini ada link Google Form yang Ibu sudah kirim di grup kalian. Jangan lupa diisi ya, itu link absen. Jadi sekarang ini kalau Ibu cek, sepertinya semua hadir ya. Oh, ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Angel, di lingkungan sekitar kalian itu apakah ada yang menganggur? Ada. Tahu tidak mengapa mereka menganggur? Mungkin ada yang sudah mencari pekerjaan, cuman belum mendapatkan pekerjaan, makanya kebanyakan ada yang Oh, jadi dia sudah mencari-cari pekerjaan, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Dia sekolah ya? Sekolah. Oh, sekolah. Berarti dia sekolah, tetapi dia mencari-cari pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan. Siapa lagi yang punya saudara ada tetangga dan menganggur? Yunita? Siapa lagi? Siapa yang punya saudara yang menganggur? Masih ada lah di sekitar kalian. Evi, di sekitar lingkungan kalian ada yang menganggur? Ada. Mengapa mereka menganggur? Mereka sekolah atau tidak? Tidak gitu. Oh, tidak sekolah. Jadi yang menyebabkan mereka menganggur adalah Tidak sekolah. oh, tidak sekolah. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu menganggur. Salah satunya sudah mencari pekerjaan, tidak mempunyai pekerjaan. Yang satunya lagi tidak sekolah, makanya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena memang tidak sekolah, tidak punya ijazah. Ya, anak-anak, di hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, diharapkan itu kalian yang pertama mampu menganalisis masalah-masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menguraikan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, dapat menyajikan hasil tentang upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini nanti tentang yang ada di Papua Barat melalui presentase dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baik, kita akan berbicara tentang materi masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Oke, masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Lalu Ibu kita sudah belajar tentang konsep ketenagakerjaan, diantaranya adalah apa itu ketenagakerjaan, tenaga kerja itu seperti apa, selanjutnya jenis-jenis tenaga kerja itu apa, angkatan kerja, kesempatan kerja, itu semua kita sudah pelajari di minggu yang lalu kan? Iya. Ya. Jadi jenis tenaga kerja juga, tenaga kerja menurut keahliannya, itu sudah semua. Jadi hari ini kita akan masuk di materi masalah ketenagakerjaan dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu yang tadi masalah ketenagakerjaan
yang ada di sekitar kita, yaitu adalah apa tadi? Pengangguran. Oke, sekarang aku akan memaparkan materi. Jadi kalau diperhatikan ya, tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tentu saja itu menjadi modal pembangunan apabila dikelola dengan baik dan benar. Baik, jika mengelolanya dilakukan dengan baik dapat menyebabkan permasalahan ekonomi itu bisa teratasi. Selanjutnya, masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia itu misalnya, satu, tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi ada data statistik ini, Indonesia itu pada tahun 2020 pengangguran di Indonesia itu bertambah menjadi 6,88 juta orang. Ya, jadi pengangguran di Indonesia ini adalah masalah yang sangat besar. Bahkan tinggi rendahnya pengangguran satu negara dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran satu bangsa. Jadi kalau satu bangsa itu dia penganggurannya besar, berarti menunjukkan bahwa bangsa itu belum makmur. Ya, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang menyiapkan usaha baru. Jadi kalau ada orang yang menyiapkan usaha baru itu kan mereka tidak bekerja loh, karena mereka sedang proses untuk mendirikan usaha baru. Selanjutnya ada juga penduduk yang tidak bekerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ya, anak-anak, jadi sudah mengerti tentang pengangguran. Kalian juga sudah lihat di sekitar kalian bahwa ada banyak sekali orang-orang yang menganggur. Yang kedua, faktor permasalahan pembangunan ketenagakerjaan yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara penduduk terbesar di dunia, salah satu. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, maka pengangguran akan bertambah besar. Jadi kalau angkatan kerja itu orang yang sudah layak untuk bekerja tapi tidak punya lapangan pekerjaan. Oke, jadi kalau lebih tinggi itu masalah dalam pembangunan ekonomi. Yang berikut adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Jadi tingkat pendidikan ini seperti tadi yang kita katakan, siapa? Oh, Evi katakan bahwa tetangga saya itu tidak bekerja karena tidak sekolah. Berarti tingkat pendidikan yang rendah itu kan pasti dia punya keahlian juga tidak ada, keterampilan juga tidak ada. Makanya dia tidak bisa bekerja. Jadi sebaliknya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi mempunyai banyak keterampilan itu pasti mendapatkan pekerjaan karena punya keahlian. Selanjutnya, persebaran angkatan kerja tidak merata. Jadi kebanyakan itu ada istilah yang namanya Jawa sentris. Jadi pembangunan ekonomi itu lebih ke arah di daerah yang lebih maju. Jadi kalau pembangunan ekonomi di daerah yang lebih maju, otomatis pabrik-pabrik juga banyak di situ. Jadi membutuhkan lowongan kerja juga banyak. Ya, makanya itu yang dibilang persebaran mata kerja tidak merata. Jadi kebanyakan itu mereka itu berpusat di Pulau Jawa kebanyakan. Jadi hal itu menyebabkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu tidak merata karena lebih banyak di sana. Oke. Yang berikut perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Jadi kalian pernah dengar ada demo-demo tentang upah mereka tidak sebanding dengan pekerjaan mereka, ada juga yang mereka tidak dibayarkan. Itu berhubungan dengan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang tidak maksimal. Jadi ada standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, ketidakadilan itu banyak terjadi di dunia kerja. Jadi kalau kalian nonton video-video atau nonton berita itu pasti banyak ditanya.
Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, Ibu mau bertanya. Kira-kira yang tadi Evi katakan bahwa pengangguran penyebabnya adalah pendidikan yang sangat rendah. Untuk mengatasinya dengan apa? Kalau pendidikan sangat rendah berarti orang itu harus bersekolah ya. Jadi kita itu harus apa? Punya keinginan untuk bisa sekolah yang tinggi-tinggi gitu supaya masalah yang menganggur tadi itu tidak akan terjadi karena kita sekolah tinggi-tinggi gitu, kita sekolah gitu ya. Ya baik. Jadi selain kita sekolah, mungkin tadi yang Angel punya saudara itu dia tidak memiliki pekerjaan karena mungkin saja dia tidak punya keahlian. Ya. Jadi selain sekolah dia juga punya keahlian. Ya? Oke, jadi akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Jadi nanti dari sini saja. 1, 2, 3, 4. 5-nya di mana? Ya, ini kelompok sendiri. Silakan diatur mejanya. Ini 4. 4 ya? Tambah siapa? Oh ya, 4 ya. Silakan diatur mejanya, silakan. Silakan ya. Nanti kalian akan menganalisis kira-kira apa sih upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Ini masalah ini adalah tentang ketenaga kerjaan. Jadi anak-anak perhatikan, sementara video diputar kalian tidak bermain ya. Perhatikan dan silakan jawab pertanyaan. Ini yang akan diputar ini adalah masalah ketenaga kerjaan yang terjadi di Papua Barat. Jadi kalian akan melihat video tersebut dan kalian akan menyampaikan pendapat kalian. Kira-kira upaya pemerintah yang seperti apa untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang nanti kalian nonton. Ya, Ibu harap kalian nonton sambil bekerja. Ya, jangan hanya nonton aja begitu, tetapi sudah bisa memperhatikan dan ya silakan ya. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang dilakukan pada bulan Agustus 2019 di seluruh kabupaten kota di Indonesia, di Provinsi Papua Barat, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 3,73% menjadi 462.247 orang dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 433.401 orang bekerja dan sisa 28.846 adalah pengangguran yang didominasi lulusan SMA. Untuk lapangan pekerjaan, sektor pertanian tercatat menyerap paling banyak penduduk bekerja, yakni sebesar 30,75%. Dilihat dari status dalam pekerjaan utama, sebesar 45,18% bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai, disusul dengan status berusaha sendiri sebesar 20,81%. Dari hasil survei ini, BPS Papua Barat menyimpulkan jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat. Untuk itu sedapat mungkin lapangan kerja yang dikembangkan merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Tim Liputan Papua Channel. Oke. Bisa? Jadi video itu menggambarkan tentang angka pengangguran yang terjadi di Papua Barat dengan
ada penyebabnya juga. Penyebabnya apa tadi? Tingkat pendidikan yang kebanyakan yang rendah itu SMA, SD. Ya. Jadi pertanyaannya, silakan kalian kerjakan dari video tersebut. Kalian menganalisis kira-kira upaya pemerintah apa untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di Papua Barat tadi. Penyebabnya tadi disebutkan bahwa penyebabnya itu adalah ke tingkat pendidikan. Di video tadi kan? Ya, silakan cari upaya pemerintah seperti apa. Oke, sudah selesai? Ya. Kelompok satu ini adalah kelompok tenaga kerja. Kelompok dua, kelompok angkatan kerja. Kelompok tiga, kelompok kesempatan kerja. Baik, kelompok mana sudah selesai? Kelompok tenaga kerja? Kelompok satu itu kelompok tenaga kerja ya? Sudah? Ya. Kelompok angkatan kerja? Sudah selesai? Sudah. Kelompok kesempatan kerja? Oh, sudah ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada kelompok tenaga kerja dua. Silakan berdiri di situ saja. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami kelompok tenaga kerja. Di sini kami akan menyaksikan hasil diskusi kami. Yang lain perhatikan ya. Setelah menonton video tadi, kami memperdapat bahwa upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenangan di Papua Barat adalah: 1. Memberikan pelatihan kepada warga Papua Barat. 2. Pemerintah dapat memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, las, cukur. 3. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal untuk mendirikan usaha. Kami mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti Jika tidak ada yang memberikan, maka kami akan menutupkan hasil diskusi kami. ya. Terima kasih. Kelompok tenaga kerja semua tidak apa supaya kelompok tenaga kerja. Baik, sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok angkatan kerja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok angkatan kerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 kelompok angkatan kerja untuk membaca hasil diskusi kami. Setelah menonton video tadi, kelompok kami berpendapat bahwa upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenaga kerja di Papua Barat adalah: 1. Pemerintah harus memperhatikan tingkat pendidikan di Papua Barat dengan menyediakan sarana prasarana pendidikan dan memberikan beasiswa untuk pelajar yang tidak mampu. 2. Pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. 3. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal untuk mendirikan usaha. Sekian dan terima kasih atas hasil diskusi kami.
kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan pendapat atau pertanyaan atas diskusi yang kami telah baca. Sekian, terima kasih. Untuk teman-teman, silakan. Saya Bu. Sebelum saya bertanya, saya akan memperkenalkan nama dan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulani, nama kelompok saya Ketenagakerjaan. Saya ingin bertanya, mengapa kalian mengatakan pendidikan yang tinggi dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Papua Barat? Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok tenaga kerja. Mengapa pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan? Penyelenggaraan pendidikan bertujuan membekali atau menambah keahlian, keterampilan, dan pengetahuan seseorang. Karena tingkat pendidikan memengaruhi tinggi rendah kualitas seseorang tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat melakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Demikian itu jawaban kami. Untuk kelompok lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami tutup hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok angkatan kerja. Mari kita bicara. Ya, sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok kesempatan kerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kesempatan kerja untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Yang membaca jawaban, yang lain. Ya, silakan. Kami dari kelompok kesempatan kerja yang menjawab pertanyaan. Menyelenggarakan program pemanggaan. Pemanggaan dilakukan sesuai keterampilan dan keahlian peserta magang dan kebutuhan dunia kerja. Pemanggaan merupakan latihan kerja langsung di tempat kerja. Pemanggaan bertujuan meningkatkan pengalaman dan profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja. Memberdayakan lahak latihan kerja BLK secara optimal. Mempercepatkan sertifikasi profesi tenaga kerja. Program sertifikasi tenaga kerja dilakukan Badan Sosial Sertifikasi Program BNSP di bawah pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan. Program sertifikat tenaga kerja dilakukan dengan membuat sistem pelatihan terpandu dengan sistem sertifikat kerja sehingga kompetensi, keterampilan, dan keahlian kerja yang dimiliki tenaga kerja Indonesia diakui pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok kesempatan kerja. Kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan, pendapat, atau saran, dipersilakan. Ya, ada. Ya, silakan. Dengar ya baik-baik. Kelompok kesempatan kerja. Ini ada yang mau kasih pertanyaan. Apa itu BLK? Balai Latihan
langsung dikaitkan dengan pekerjaan yang dibutuhkan dunia kerja. Contoh BLK di Sorong ada di kilometer 8,5. Sekian, terima kasih dari jawaban kami. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok kesempatan. Ya, silakan dikumpul hasilnya ini ya. Materinya dikumpul. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian tadi. Sangat baik sekali ya, semua kerja dengan baik, ibu lihat semua aktif. Terima kasih. Jadi untuk ngetes dulu sejauh mana sih kalian tentang apa permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Yang kita nonton video tadi tentang di Papua Barat. Yang selanjutnya adalah upaya-upaya pemerintah yang seperti apa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan permasalahan ketenagakerjaan terjadi di Indonesia serta upaya untuk mengatasinya? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Sarah. Tingkat pengangguran yang tinggi, Bu. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan dan modal usaha. Ya, bagus sekali Sarah. Jadi ya tingkat pengangguran yang tinggi, terus upayanya apa tadi? Menyediakan lapangan pekerjaan dan modal usaha. Iya, menyediakan lapangan pekerjaan dan juga pemerintah memberikan bantuan berupa modal usaha. Ya, ada yang lain? Silahkan. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Upayanya adalah memperdayakan Balai Latihan Kerja atau BLK. Oh iya. Jadi memperdayakan balai latihan kerja, yaitu BLK. BLK di Sorong ada tak? Ada. Di mana? Di mana tadi? Balai latihan kerja? Di kilometer 8,5. Ya, jadi nanti kalau kalian punya kakak-kakak ada yang nganggur, silakan pergi untuk cek aja di BLK. Kalau ada pelatihan-pelatihan silakan mendaftar dan bisa diikuti. Jadi yang orang yang menganggur sekitar kalian itu bisa mendapatkan keahlian dan bisa bekerja. Ya, selanjutnya ada lagi? Ya, oh ya, silakan David. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sekolah setinggi langit. Oh, masalahnya ketenagakerjaan itu salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Jadi upaya yang ditawarkan yang harus dilakukan adalah sekolah setinggi langit katanya menurut David. Jadi itu artinya sekolah setinggi-tingginya. Jadi kalau kalian itu misalnya mau jadi guru, jangan hanya sampai di SMA keguruan saja. Setelah itu harus kuliah, ya? Ya. Ada lagi? Oh iya, ya silakan, Paulina. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Upayanya mengadakan program BPJS Ketenagakerjaan. Iya, jadi ada hal-hal upaya untuk meningkatkan kemakmuran dari karyawan. Itu upayanya adalah bekerja sama, pemerintah mengadakan program BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi nanti di BPJS Ketenagakerjaan itu nanti ada kerjasama dengan tempat kalian bekerja. Misalnya ada yang bekerja begitu, jadi ada mengadakan kerjasama dengan tempat kerja. Selanjutnya nanti ada setiap bulan kamu setor iuran gitu, sehingga kalau misalnya ada sesuatu terjadi dengan kalian, itu kalian bisa mendapatkan uangnya. Misalnya kalian ada kecelakaan tempat kerja, bisa mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari kelompok tenaga kerja, kelompok angkatan kerja, kelompok kesempatan kerja tadi sudah menyampaikan pendapat bahwa ada yang harus memiliki pendidikan yang tinggi, harus memiliki pelatihan-pelatihan, harus juga memiliki pelatihan yang misalnya
menjahit, gitu toh. Kalau yang ini, yang kelompok ini kelompok kesempatan kerja ya, menjawab bahwa mengikuti kegiatan di BLK. Jadi BLK itu menyediakan keterampilan-keterampilan untuk pencari kerja supaya mereka nanti mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka itu sudah ahli dalam pekerjaan itu. Ibu dengan tadi meningkatkan sertifikasi profesi. Ya, jadi kalau profesi misalnya guru atau dokter itu akan lebih baik mendapat pekerjaan apabila dia itu punya sertifikat profesi. Jadi dia sudah lebih ahli dalam bidangnya gitu. Jadi selain itu kalian ini berarti nanti kalian besok-besok ini harus sekolah yang tinggi ya. Sekolah tinggi, apalagi kalian ini kan menjadi guru. Jadi harus nanti selesai dari sini kalian langsung kuliahnya di mana? Guru ya, namanya itu Fakultas Ilmu Keguruan. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, jadi kalau tidak ada yang bertanya, Ibu sudah mengirimkan pertanyaan untuk kalian jawab dan kirim, ya? Hari ini juga. Jadi waktunya hari ini sampai jam 12 malam Ibu sudah terima jawaban kalian di 3 form yang Ibu sudah kirim. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Selamat siang. Nanti kalian akan mengikuti pelajaran berikutnya ya. Ya, selamat siang.